Swastiastu. Kembali lagi bertemu dengan saya Ika Dek Melestawan. Kali ini saya akan membawa pelajaran gambar teknik otomotif untuk dijadikan media pembelajaran dengan SADI 3.1 memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik otomotif. KD 4.1 memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik otomotif. Kita mulai saja. Berikut saya menyajikan dua buah gambar, contoh gambar teknik. Contoh gambar teknik pertama, contoh gambar teknik kedua. Pada contoh gambar teknik ini, ada kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh pembuat gambar atau si drafter supaya kesan atau pesan yang ingin disampaikan melalui gambar ini bisa dimengerti oleh pembacanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jika Anda disuruh menggambar seperti ini, kira-kira peralatan apa saja yang perlu disiapkan untuk menggambar gambar tersebut? Kali ini saya akan membahas peralatan gambar dan serta perlengkapannya untuk menggambar objek gambar. Yang pertama, kertas gambar. Menurut jenisnya, kertas itu terdiri dari 3: kertas manila, kertas milimeter blok, dan kertas kalkir. Kalau menurut ukuran, kertas itu terdiri dari kertas A0 yang memang mempunyai ukuran lebih luas daripada kertas yang lainnya. Contohnya seperti kertas A1 itu mempunyai ukuran setengah dari ukuran kertas A0. Begitu juga dan seterusnya, seperti kertas A2 itu setengah dari kertas A1. Sekarang kita masuk ke penggunaan jenis gambar, jenis kertas. Jenis kertas itu ada manila, itu penggunaannya untuk latihan dan sketsa pembuatan gambar. Milimeter itu juga sama, latihan dan sketsa gambar serta pembuatan prarencana gambar. Kertas kalkir itu pembuatan gambar prarencana, gambar rencana, dan gambar detail. Boleh kita artikan juga sebagai gambar final, kertas untuk memfinalkan gambar. Berikut saya sajikan 3 buah gambar, 3 buah gambar kertas. Kira-kira kalian bisa membedakan nggak mana kertas manila, mana kertas milimeter blok, dan mana kertas kalkir? Kertas manila itu berada di sebelah kiri dan disusul di tengah-tengah itu kertas milimeter blok, itu ada garis-garis kecil per milimeternya. Dan terakhir adalah kertas kalkir di sebelah kanan, itu seolah-olah kertas transparan, itu sebagai pembuatan gambar final dituangkan di dalam kertas kalkir. Sekarang kita masuk ke ukuran kertas. Tadi udah saya singgung sedikit. Kalau formatnya kertasnya ukuran A0, itu ukuran kertasnya 841 dikali 1189 mm. A1 itu ukuran kertasnya 594 dikali 841. Artinya sisi pendek pada kertas A0, menjadi sisi panjang pada kertas A1. Sedangkan sisi panjang pada kertas A0 itu dibagi 2 menjadi sisi pendek di kertas A1. Lanjut di kertas A2, di mana setengah dari ukuran kertas A1. Sisi pendek kertas A1 dijadikan sisi panjang di kertas A2.
dan sisi panjang di kertas A1 dibagi dua dan dijadikan sisi pendek di kertas A2. Begitu juga selanjutnya. Kita lanjut perbandingan ukuran kertas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ukuran kertas sebagai perbandingan ukuran kertas ini ya. Yang saya tunjukkan di kursor, garis pinggir, ini adalah ukuran kertas A0. Ini adalah ukuran kertas A0. Dengan ukuran 841 dikali 1189 mm. Untuk A1 adalah setengahnya dari ukuran A0. Ya, jadinya seperti ini. Ukuran A1-nya. Di mana sisi panjang kertas A1 itu adalah sisi pendeknya kertas A0. Ya. Sedangkan sisi panjang kertas A1 itu adalah sisi pendeknya kertas A0. Sedangkan sisi pendek kertas A1 itu separuhnya sisi panjang kertas A0. Ya, ini separuhnya ini. Jadinya ukuran sisi pendek A1 itu ukuran panjangnya adalah 594 mm dengan sisi panjang untuk kertas A1 itu adalah 841 mm. Dan A2 itu adalah setengah dari ukuran kertas A1. Ya, begitu juga selanjutnya. Kita lanjut sekarang ke peralatan gambar teknik yang lain. Yang nomor 2, yaitu pensil. Pensil digunakan untuk menarik garis dengan ketebalan merata. Jenis pensil, ada pensil batang. Ini adalah pensil biasa yang memiliki kekerasan yang berbeda-beda. Penggunanya harus kita diraut terlebih dahulu. Penggunaan pensil pada kertas gambar, kalau kita membuat garis horizontal, hendaknya kita lakukan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dan kalau kita membuat garis vertikal, hendaknya dibuat dari atas ke bawah. Usahakan sudut dari pensil tersebut itu kisaran 80-90 derajat. Dan pada saat penarikan garis, hendaknya pensil tersebut diputar pada saat penarikan garis. Tujuannya adalah biar arsiran kita, biar garis kita itu ketebalannya merata. Mungkin yang pertama dilakukan itu agak canggung, tetapi kalau kita udah biasa, hasilnya akan memuaskan. Seperti pepatah juga ala bisa karena biasa. Lanjut. Kedua, pensil mekanik. Pensil yang memiliki mata pensil isi ulang. Berikut gambarnya. Pensil mekanik ini kalau kita gunakan, kita tidak usah meraut lagi, karena ada isi ulangnya. Kita tinggal menekan, atau kalau jika habis pensil, kita akan isi pensilnya kembali, refill kembali. Dengan menekan yang tombol ini, isi pensil akan keluar. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ingat, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, itu pasti akan riskan patahnya. Lanjut lagi. Ukuran kekerasan pensil. Berikut saya sajikan sebuah gambar.
di mana ada ukuran-ukuran pensil, ukuran kekerasan, maksudnya ukuran kekerasan pensil. Kalau melihat kode kekerasan pensil itu di bagian atasnya, itu ada kode-kodenya, seperti HB, seperti B, 2B, 4B, dan seterusnya, dan juga H, 2H. Maksud dari H ini adalah hard, keras. F ini foam, dan HB hard, black. Tingkat kekerasan pensil ini ada 3 kategori, yaitu keras, sedang, dan lunak. Yang kategori keras itu dari H sampai 9H. Dari H sampai 9H. Kebetulan pada gambar saya munculkan cuma sampai 6H saja. Sedangkan yang sedang itu mempunyai kode HB dan F. Itu yang sedang. Yang lunak itu dari B sampai 9B. Ya. Kebetulan pada gambar hanya 8B saja. Semakin tinggi angka di depan angka B, itu semakin lunak. Dan semakin tinggi angka di depan H, itu semakin keras. Berikut disajikan degradasi dari tingkat kekerasan pensil. Yang HB, B, sampai 9B. Yang paling atas 9B ini paling hitam, karena lunak. Karena dia bersifat lunak, maka semakin cepat terkikis. Berbanding terbalik dengan yang H. Semakin tinggi angka H di depannya, semakin keras, maka semakin kecil terkikisnya. Cuma arsirannya menjadi tipis. Lanjut. Peralatan yang ketiga adalah pena gambar. Pena gambar digunakan untuk membuat gambar asli, yaitu gambar yang ditinta. Pena gambar ini terdiri dari 3. Yang pertama, track pen. Pena yang menggunakan tinta Cina dan dapat diatur ketebalan garisnya. Track pen ini sudah tidak banyak digunakan lagi. Berikut gambarnya. Untuk mengatur ketebalannya di sini tempat pengaturannya. Dan perlu diwaspadai pada saat pengisian tintanya harus benar-benar diperhatikan, jangan terlalu penuh. Jika terlalu penuh, ntar hasilnya tidak memuaskan. Rapido, pena yang memiliki mata pena berbagai macam ukuran dan dapat diisi ulang. Ini memang sangat bagus sekali, tetapi harganya juga lumayan. Berikut saya sajikan gambar beberapa ukuran Rapido. Yang ketiga, pena yang ketiga adalah drawing pen. Pena yang memiliki mata pena berbagai macam ukuran. Untuk siswa SMK saya rekomendasikan drawing pen daripada yang lain. Di samping harga terjangkau, bisa gampang mudah ditemui di pasaran. Lanjut, peralatan gambar yang lain adalah penghapus. Penghapus itu untuk menghapus atau mengoreksi bagian gambar. Selanjutnya juga ada pelindung penghapus. Itu melindungi bagian gambar agar tidak terhapus. Dengan kata lain, menjaga gambar yang lain supaya tidak terhapus dan tidak kotor. Lanjut, penggaris. Ada beberapa penggaris, ada penggaris lurus. Penggaris ini alat bantu untuk membuat garis lurus dan sebagai alat ukur.
berikut gambarnya. Dan selanjutnya penggaris T. Ini adalah untuk membuat garis lurus, tegak lurus terhadap sisi meja gambar. Ini seperti namanya, penggaris T. Dia juga berbentuk T. Penggaris selanjutnya adalah penggaris segitiga set. Itu ada dua buah penggaris segitiga siku-siku. Yang satu itu bersudut 45, 45 dan 90. Dan yang lain adalah 60, 30 dan 90. Itu penggaris segitiga set. Mister skala. Mister yang digunakan untuk menggambar benda lebih besar atau lebih kecil daripada benda sesungguhnya. Ini tujuannya untuk mempermudah seorang drafter untuk membuat ukuran gambar skala, entah itu memperbesar atau mengecil dari gambar objek yang sebenarnya. Lanjut, peralatan gambar yang lain adalah busur derajat. Busur derajat digunakan untuk mengukur suatu sudut atau membagi sudut. Saya menyajikan dua buah gambar busur. Satu busur 180 derajat yang bisa mengukur dari 0 sampai 180 derajat. Dan busur derajat dari 0 sampai 360 derajat. Lanjut, jangka. Jangka berfungsi untuk membuat lingkaran atau setengah lingkaran. Jangka besar digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm. Jangka menengah digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 mm sampai dengan 100 mm. Jangka kecil digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5 mm sampai 30 mm. Selanjutnya, peralatan yang lain adalah mal. Mal itu tujuannya untuk menyeragamkan atau merapikan tulisan, angka, elips, dan lengkungan. Mal terdiri dari berbagai macam. Ada mal bentuk, mal lengkung, mal huruf, mal elips. Berikut saya sajikan 4 buah mal. Mudah-mudahan Anda bisa menebak yang mana mal bentuk, mana mal lengkung, mana mal huruf, dan mana mal elips. Untuk mal bentuk, ini adalah bagian yang ini, gambar yang ini. Di sini ada bentuk lingkaran, ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, ada tanda panah, ada elips, dan lain sebagainya. Ini adalah mal bentuk. Mal lengkung. Mal lengkung adalah mal yang memang dibuat untuk lengkungan, untuk mempermudah seorang drafter membuat lengkungan-lengkungan. Dan mal huruf adalah yang gambar ini. Ini untuk menyeragamkan tulisan, baik tinggi, besar kecilnya tulisan, dan mempermudah seorang drafter untuk membuat tulisan biar tersusun rapi. Dan yang terakhir adalah mal elips. Ini adalah bentuk-bentuk dari elips. Kalau kita membuat elips dengan menggunakan bantuan jangka dan penggaris, itu kayaknya agak susah. Memang bisa dibuat, tetapi akan memperlama pekerjaan sebagai seorang drafter. Apabila udah ada malnya, lebih baik kita menggunakan malnya daripada membuat dengan jangka. Selanjutnya, perlengkapan gambar teknik. Ya, di sini ada meja. Ya, nggak seharusnya mejanya seperti ini juga kalau kita menggambar. Yang penting alas mejanya itu harus benar-benar rata, biar pada saat menggambar hasilnya memuaskan.
Alangkah baiknya kalau memang kita bisa menggambar di atas meja yang seperti meja gambar seperti ini. Selanjutnya adalah mesin gambar. Mesin gambar ini memang tujuannya untuk mempermudah seorang drafter untuk menggambar objek. Dan terakhir adalah perekat kertas. Perekat kertas ini tujuannya adalah untuk merekatkan kertas ke meja gambar biar kertasnya tidak bergeser. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan untuk materi perlengkapan peralatan dan perlengkapan gambar teknik otomotif. Untuk siswa Bapak, untuk evaluasi KD yang 3.1 dan 4.1 ini mohon dilihat di Google Classroom. Di sana udah Bapak cantumkan link dari Google Form. Terima kasih. Om Santi Santi.